Chapter 221. Penghancuran Klan Tianxiong. 2. Klan Tianxiong diposisikan di bagian utara kota, tepat melewati aula besar halaman Tianxiong. Pemimpin klan Tianxiong, Tianxiong Lai, duduk di atas singgasananya dengan dua orang di sisinya. Keduanya masih muda, tetapi kehadiran mereka tidak biasa dan mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa, membuat orang lain merasa bahwa keduanya tidak seperti orang biasa. Setahun yang lalu, meskipun klan Tianxiong telah menderita kerugian luar biasa dari Jian Chen dan tidak lagi klan nomor satu di mata Wake City, semua orang masih mengerti bahwa para ahli puncak klan Tianxiong tidak melemah sama sekali. Dalam hal kecakapan bela diri, mereka masih mempertahankan tempat klan nomor satu. Alasan utama adalah karena Tianxiong Lai. Meskipun dia telah berhenti di tingkat Middle Grade Saint Master, dia memiliki bumi yang dikaitkan dengan Saint Force yang memberinya keunggulan dibandingkan yang lain. Bahkan mereka yang berada di level Peak Grade Saint Master tidak akan mampu melawan Tianxiong Lai. Namun, dalam hal mengendalikan kota Wake, klan Tianxiong tidak lagi berkuasa seperti dulu. Itu karena kematian Tianxiong Kang telah membawa rasa sakit yang luar biasa pada Tianxiong Lai. Karena itu, dia tidak memperhatikan kontrol klan Tianxiongnya atas Wake City. Oleh karena itu kekuatan mereka menurun meskipun memiliki kekuatan bela diri yang cukup untuk mempertahankannya. Tianxiong Lai sendiri telah berubah secara drastis selama tahun ini juga. Seluruh tubuhnya menipis dan bahkan rambutnya menjadi abu-abu. Tianxiong Lai tersenyum di wajahnya ketika dia melihat orang-orang di depannya. Ada wajah cerah di wajah mereka, dan jika ada yang mengenali mereka, mereka akan sangat terkejut bahwa rahang mereka akan jatuh. Itu karena orang-orang ini adalah tokoh dan kapten yang sangat terkenal dari kelompok tentara bayaran yang lebih besar di Wake City. Masing-masing dari mereka mewakili kelompok tentara bayaran yang berbeda dan mereka adalah orang yang sangat kuat dalam hak mereka sendiri. Setiap kelompok tentara bayaran memiliki jumlah lebih dari 100 orang dengan kekuatan yang tidak seperti kebanyakan kelompok. Di antara kelompok di depannya, bahkan ada dua penatua yang memegang dua klan berbeda dengan sejumlah besar kekuatan politik. Kelompok-kelompok pria ini bahkan bisa dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam Wake City. Hanya ketika sesuatu yang besar akan terjadi, mereka semua akan berkumpul bersama. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi semua orang untuk bertemu, jadi siapapun yang melihat pemandangan ini akan tercengang. Rekan-rekan saudara, saya sudah mengundang semua orang di sini hari ini untuk bantuan mereka dalam membantu saya membunuh seseorang. Tianxiong Lai berbicara kepada perwakilan masing-masing kelompok tentara bayaran dengan suara nyaring. Haha, Tianxiong Lai, kita sudah berteman selama lebih dari selusin tahun sekarang. Apapun yang Anda butuhkan bantuan, maka yang Anda butuhkan hanyalah bertanya. Selama saya memiliki kekuatan, saya akan melakukannya. Setelah Tianxiong Lai berbicara, seorang pria parubaya yang tampak kokoh menjawabnya. Itu benar, Tianxiong Lai. Dengan persahabatan kami, apapun itu, Anda perlu bantuan dengan Anda hanya perlu bertanya. Anda tidak harus bertele-tele seperti perawan pada malam pernikahannya. Bicara seorang lelaki berkulit gelap. Dia mengenakan celana pendek, memperlihatkan tonjolan otot di kakinya. Dari kelihatannya, kaki-kaki itu tampak seolah-olah mereka mampu menekuk pelat baja menjadi dua dengan tendangan sederhana. Setelah itu, seluruh kelompok pria mulai memanggil kesepakatan mereka untuk membantu Tianxiong Lai. Setelah mendengar ini, Tianxiong Lai memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia duduk di sana. Hampir seandainya dia ingat sesuatu, senyum di wajahnya dengan cepat surut. Dalam lingkaran emosi, Tianxiong Lai tiba-tiba memiliki ekspresi yang menyakitkan. Saudara sekalian, apakah Anda masih ingat ketika putra saya Tianxiong Kang terbunuh setahun yang lalu? Mendengar itu, semua orang saling memandang dengan wajah serius. Namun, tidak ada yang berbicara seolah-olah mereka sedang menunggu Tianxiong Lai mengatakan sesuatu. Tianxiong Lai terus berbicara. Setahun yang lalu,
seorang pemuda lajang memasuki kota Wake dan membunuh putra saya Tian Xiong Kang. Bukan hanya itu, tetapi dia memberikan pukulan serius pada klan Tian Xiong saya, dan meskipun saya secara pribadi mengejarnya, itu tidak berhasil karena kelicikannya. Menggunakan medan Magical Beast Mountain Range untuk menyergap dan membunuh para ahli klan Tian Xiong saya. Pada akhirnya, dia akhirnya melarikan diri dari genggaman saya. Wajah Tian Xiong Lai mulai menjadi semakin marah saat dia berbicara. Dia membenci Jian Chen sampai ke tulang karena Jian Chen tidak hanya membunuh putranya Tian Xiong Kang, tetapi dia bahkan bermain-main dengan Tian Xiong Lai saat berada di pegunungan Magical Beast Mountain. Baginya, ini adalah aib pribadi. Dia belum pernah dipukuli sedemikian parahnya oleh siapapun dengan tingkat kekuatan yang lebih rendah seperti ini sebelumnya. Tian Xiong Lai, mungkinkah pembunuh putramu telah kembali ke Wake City sekali lagi? Orang berkulit gelap dari sebelumnya berbicara sekali lagi. Tian Xiong Lai menganggukkan kepalanya sedikit. Tentunya semua orang telah mendengar tentang acara besar kemarin. Zhou Mercenaries tidak hanya diberantas, tetapi klan Zhou sendiri dihancurkan dalam satu hari. Namun, setelah penyelidikan kecil, pria yang menghancurkan klan Zhou dan Zhou Mercenaries adalah seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Jian Chen. Wajah semua orang langsung mengeras seperti batu ketika mereka mendengar kalimat terakhir itu bersama dengan campuran kejutan yang ekstrim. Mereka sudah mendengar tentang pembantaian klan Zhou, tetapi mereka belum tahu sebanyak itu tentang masalah Tian Xiong Lai. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa orang yang telah menghancurkan kedua kelompok dalam satu hari hanyalah remaja berusia 20 tahun. Ini tidak bisa dipahami oleh mereka. Segera seluruh kelompok terdiam ketika mereka memproses informasi ini. Setelah beberapa saat, seorang sesepuh memecahkan keheningan. Tian Xiong Lai, Jian Chen ini yang menghancurkan klan Zhou, dia pasti tidak boleh lemah sama sekali. Tian Xiong Lai menggelengkan kepalanya sedikit dengan alis berkerut. Aku bertarung melawannya setahun yang lalu dan memahami kekuatannya dengan cukup baik. Paling-paling, dia tidak lebih dari seorang Saint Master dan bahkan tidak mampu menangani satu pukulan pun dari saya. Namun, dia juga sangat cepat sehingga bahkan ketika saya mengejarnya saya harus menggunakan energi yang cukup besar. Karena ini, dia melarikan diri dari saya. Selain itu, pukulan pedangnya juga sangat cepat. Siapapun pada tingkat kekuatannya tidak akan punya cukup waktu untuk bereaksi. Dan pada saat itu, ia mampu membunuh Saint Master klan saya di pegunungan Magical Beast Mountain Range. Meskipun ini setahun yang lalu, bahkan jika dia bisa meningkatkan kekuatannya, pasti ada batasnya. Bahkan seorang jenius dengan potensi luar biasa tidak akan mampu membuat terobosan dari Saint Master ke Peak Great Saint Master atau Earth Saint Master dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi itu adalah dugaanku bahwa dia punya bantuan dalam memberantas klan Zhou. Tian Xiong Lai, maksudmu bertanya apakah kamu ingin bantuan kami untuk menangkap pembunuh yang membunuh putramu? Seorang pria yang tampak biasa bertanya. Aku sudah mengundang semua orang di sini hari ini bukan untuk membantu menangkapnya, tetapi untuk membantu memblokirnya jika dia mencoba melarikan diri sekali lagi. Saya tidak ingin dia menyelinap keluar dari genggaman saya lagi, dan jika dia benar-benar berani muncul di dalam Wake City, maka saya, Tian Xiong Lai, bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan kota hidup-hidup. Tian Xiong Lai berjanji. Ketika dia berbicara, nadanya perlahan-lahan menjadi semakin dingin saat matanya mulai berbinar dengan niat membunuh. Chapter 222. Penghancuran klan Tian Xiong, 3. Sementara sekelompok orang di aula berbicara satu sama lain, seorang pemuda berusia 20 tahun mengenakan jubah putih berjalan ke gerbang klan Tian Xiong. Dia agak tampan dengan wajah yang hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Menambahkan pesona alaminya pada kepribadiannya, dia pasti tidak bisa dianggap sebagai seseorang dengan status normal. Pemuda ini adalah Jian Chen. Melihat ruang utama,
mata Jian Chen berbinar dengan keinginan besar untuk membunuh. Ingatan ketika dia pertama kali dikejar oleh Tian Xionglai dari Wake City masih cukup jelas dalam benaknya. Jian Chen biasanya bukan orang yang berpikiran sempit, tetapi melawan klan Tian Xiong, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Kembalikan kebaikan dengan kebaikan dan kembalikan permusuhan dengan permusuhan. Jika ada sedikit kebaikan, kembalilah dengan pegas kebaikan yang memancar. Jika kebencian itu diukir jauh di dalam tulang, maka kembalikan kebaikan 100 kali ke belakang. Ini adalah moto pribadi yang dibawa oleh Jian Chen sejak dia sebagai pertapa di dunia masa lalunya. Bahkan hari ini, Jian Chen belum mengubah gaya berpikirnya. Halaman klan Tian Xiong agak sederhana dengan gerbang yang tinggi dan tetap terbuka tanpa masalah. Setelah melihat ke dalam, orang bisa melihat 8 pria kokoh dan tangguh yang akan membalas tatapan dengan mata yang cerah. Jian Chen memperlambat langkahnya saat dia dengan tenang berjalan menuju halaman terbuka seolah dia sedang berjalan. Bahkan, hanya menatapnya saja seolah-olah dia tidak memiliki sedikit pun rasa permusuhan. 8 penjaga di gerbang menyadari Jian Chen datang ke arah mereka, jadi saat dia mendekat, 2 orang memblokir jalan dan memanggilnya. Berhenti, yang penting mungkin Anda miliki di sini. Menatap kedua pria di depannya, Jian Chen akhirnya mengungkapkan senyum dingin. Aku datang untuk membunuh kalian semua. Para penjaga semua menatap kosong padanya ketika mereka memproses jawabannya. Sambil memikirkan tentang apa yang baru saja dia katakan dengan penjaga yang kendur, tiba-tiba ada kilatan cahaya saat pedang angin ringan Jian Chen tiba-tiba menyerang penjaga. Segera, ujung pedang telah menembus leher masing-masing. Serangan Jian Chen terlalu tiba-tiba, dan bagi para penjaga yang hanya memiliki kekuatan Sein besar, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan senjata Sein mereka. Jadi dalam sekejap mata, 8 penjaga ini terbunuh tanpa masalah. Setelah membunuh orang-orang ini, Jian Chen terus maju melewati ambang pintu ke halaman tempat sekelompok anggota berada. Kamu siapa? Berhenti di sana. Saat Jian Chen memasuki halaman, ledakan besar suara terdengar di sekitarnya saat bayangan 2 pria tiba-tiba terbang ke Jian Chen dari tidak terlalu jauh. Jian Chen tertawa pada dirinya sendiri. Tidak heran klan Tian Xiong dulu klan nomor 1. Siapa yang mengira bahwa tepat di samping gerbang halaman akan ada 2 Sein Master yang menunggu untuk menyergap seseorang? Kecepatan yang digunakan Sein Master ini sangat cepat. Pada saat Jian Chen berpikir untuk dirinya sendiri, mereka sudah tiba di sisi Jian Chen dan mengeluarkan pedang mereka dalam persiapan untuk bertarung melawannya. Sejumlah kuat Sein Force menemani pedang mereka saat mereka mengayunkan ke Jian Chen. Kedua orang suci ini telah menjaga gerbang dari dalam, dan saat mereka melihat Jian Chen menyeberang ke halaman, mereka mulai beraksi. Karena mereka bisa melihat mayat 8 penjaga, mereka tahu Jian Chen bukan musuh yang lemah dan tidak ada kata sebelum pertunangan. The Sein Weapons terbang dalam jarak setengah meter dari Jian Chen ketika Lightwind Sword segera muncul kembali di tangan Jian Chen. Dengan busur cahaya perak, Lightwind Sword terbang keluar pada 2 pedang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebelum 2 Sein Weapons bahkan bisa mencapai 3 inci dari Jian Chen, dia sudah menusuk tenggorokan kedua Sein Master. Setelah itu, tubuh Jian Chen berkedip saat dia muncul kembali 3 langkah dari posisi aslinya untuk menghindari 2 senjata Sein yang terus jatuh dari inersia. Karena saat ini pagi, halaman klan Tian Xiong memiliki banyak orang melakukan latihan pagi mereka. Beberapa anggota bahkan berpatroli di sekitar. Tetapi saat mereka melihat Jian Chen membunuh 2 Sein Master, mereka secara alami berhenti di mana mereka berada dan berteriak peringatan. Seorang pembunuh ada di sini. Seseorang menyebabkan gangguan. Musuh ada di gerbang kita. Semua orang bersiap diri. Klan Tian Xiong yang sebelumnya tenang telah meledak menjadi hiruk-pikuk suara ketika teriakan panik dari semua orang berdering di udara. Praktis semua orang dengan percaya diri terbang ke Jian Chen sementara yang lainnya segera berlari kembali ke aula untuk memperingatkan pemimpin klan Tian Xiong, Tian Xionglai.
Melihat sekelompok orang langsung pecah, wajah Jian Chen yang sebelumnya tanpa ekspresi menjadi lebih dingin saat dia mencibir. Segera setelah Lightwind Sword berayun untuk bertemu dengan musuh-musuhnya langsung. Mengikuti cahaya-cahaya perak yang cerah, orang-orang yang mengacungkan senjata Sein mereka langsung dibunuh oleh pedang Jian Chen. Jian Chen memiliki tekad mutlak untuk membunuh siapapun di klan Tianxiong sehingga dia tidak berani membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Saat teriakan dan tangisan semakin keras, semakin banyak orang dari klan Tianxiong yang terkejut, dan mereka semua mulai berlari ke arah asal suara. Meskipun klan telah jatuh sedikit tahun lalu, itu awalnya klan Wake City nomor 1, jadi orang tidak bisa meremehkan kekuatan klan. Jumlah orang di halaman saja cukup besar. Saat semakin banyak orang bergegas, Jian Chen secara bertahap menjadi terkepung. Di dalam aula utama klan Tianxiong Lai berkonsultasi dengan beberapa kapten dari kelompok tentara bayaran. Tetapi saat dia mendengar suara pertempuran di luar, alisnya berkerut kebingungan. Bahkan kapten tentara bayaran semua saling memandang dengan ragu dan bingung ketika mereka mencoba memikirkan apa yang bisa terjadi. Apa yang terjadi di luar? Mengapa ada begitu banyak kebisingan? Tianxiong Lai berteriak mengeluh kepada orang-orang di sekitarnya. Pemimpin klan, ada seorang pria yang menyebabkan masalah dengan klan Tianxiong kami. Tanpa peringatan, dia sudah membunuh 10 penjaga kita. Seorang pria buru-buru berteriak ketika dia berlari ke aula. Mata Tianxiong Lai menjadi sangat marah ketika dia mengguntur. Apa? Jadi seseorang berani membuat masalah untuk klan Tianxiong kita? Baik tuanku, pria itu sangat kuat, dan bahkan 2 penjaga Sein Master terbunuh olehnya. Jawab pria itu, HMPH, mata Tianxiong Lai memancarkan aura kebencian saat dia meludahkan. Dia benar-benar terlalu tidak sabar untuk kematian sehingga menyebabkan keributan di klan Tianxiong kami. Biarkan saya melihat orang seperti apa dia sebenarnya. Dia Chapter 223 Penghancuran klan Tianxiong 4. Ketika teriakan perang dan kematian terdengar di halaman, praktis lebih dari 100 orang sudah berkumpul di sana dan memblokade area begitu ketat sehingga bahkan air tidak akan bisa melewatinya. Jubah putih berjubah Jian mengepalkan pedang angin ringannya sambil terus menenun melalui sekelompok orang. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dia membunuh satu lagi anggota klan Tianxiong. Cahaya perak pedangnya tidak pernah berhenti berkedip saat setiap pukulan pedang yang dia buat menghantam tenggorokan masing-masing orang dan merenggut nyawa mereka. Gerakannya seperti air, dan bahkan setelah dikelilingi oleh 100 orang, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan nyaring, menyebabkan kelompok penjaga segera jatuh kembali dengan mata mereka masih menatap Jian Chen dengan waspada. Tianxiong Lai terbang menuju halaman dengan sekelompok pria tepat di belakangnya. Orang-orang ini adalah orang yang sama yang baru saja berbicara dengannya di aula utama. Masing-masing dari mereka mewakili faksi yang berbeda dari berbagai kekuatan dalam Wake City. Tianxiong Lai memasuki lingkaran orang-orang di halaman dengan ekspresi serius. Ketika dia melihat beberapa anggota penjaga yang mati, wajahnya berubah warna menjadi lebih gelap. Dalam sesaat, matanya mendarat pada Jian Chen dan segera membeku. Saat dia melihat Jian Chen, wajahnya mulai bergetar sebelum mengeluarkan sejumlah besar niat membunuh dari matanya. Dia menatap Jian Chen seolah-olah dia adalah hewan yang berbahaya. Kamu adalah Jian Chen. Tianxiong Lai memuntahkan setiap kata dengan marah meskipun ekspresi yang relatif tenang di wajahnya. Meskipun di matanya, sedikit warna merah bisa dilihat. Jian Chen tersenyum, pemimpin klan Tianxiong, saya tidak berpikir Anda masih akan mengingat saya. Seluruh tubuh Tianxiong Lai gemetaran sekarang. Tepat di depannya adalah pembunuh putranya Tianxiong Kang. Bagaimana dia bisa melupakannya? Bahkan dalam mimpinya setiap malam, ia akan selalu diingatkan tentang keberadaan Jian Chen meskipun melihatnya beberapa kali setahun yang lalu. Namun pada saat yang sama,
Wajah Jian Chen selamanya terbakar ke kedalaman pikiran Tian Xiong Lai sehingga ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Jian Chen, orang tua ini siap untuk mencarimu. Tapi aku tidak berpikir bahwa kamu akan mengambil inisiatif untuk mengetuk pintu saya. Karena seperti ini, Anda harus bersiap untuk tidak pernah menginjakkan kaki keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tian Xiong Lai meludah ketika matanya memandangnya dengan penuh permusuhan. Dengan senyum jijik, Jian Chen berkata, Tian Xiong Lai, Anda tidak bisa mencegah saya melarikan diri setahun yang lalu. Dan di sini kita 1 tahun kemudian dengan Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukannya. Dengan hanya klan Tian Xiong kecil Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Mata Tian Xiong Lai berkedip berbahaya saat itu. Ketika Saint Master meratakan Jian Chen telah melarikan diri darinya setelah semua yang dia sebabkan, itu meninggalkan noda yang tak tergoyahkan pada kehormatannya. Namun, apa yang tidak diketahui Tian Xiong Lai adalah bahwa pada saat itu, Jian Chen hanyalah Saint Peak tingkat puncak dengan jumlah jarak yang baik dari alam Saint Master. Berat. Hari ini aku akan melihat seberapa banyak kamu telah berubah sejak setahun yang lalu. Penjaga, sembunyikan rute pelariannya. Cahaya kuning mulai mengalir di lengan Tian Xiong Lai saat ia dengan cepat menggenggam kapak perang yang baru terbentuk dan terbang dengan cepat ke arah Jian Chen untuk bertarung. Dengan raungan tunggal, Tian Xiong Lai mengangkat kapak perangnya ke udara dan dengan teriakan memekakkan telinga, dia mengayunkannya ke arah Jian Chen. Senyum dingin muncul di wajah Jian Chen. 1 tahun yang lalu, serangan Tian Xiong Lai yang menggelegar ini akan memaksa Jian Chen menghindar bukannya menghadang. Tapi sekarang situasinya berbeda. Cahaya redup mulai muncul di sekitar pedang Jian Chen saat ia mengangkatnya untuk memblokir senjata Tian Xiong Lai tanpa rasa takut. Melihat bagaimana Jian Chen tidak berusaha menghindari serangannya, mata Tian Xiong Lai berkedip dengan aneh. Dia pikir Jian Chen bodoh karena tidak mencoba menghindar. Ketika dia bertarung melawannya setahun yang lalu, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Jian Chen kewalahan olehnya. Hari ini, dia tidak akan pernah percaya bahwa kekuatan Jian Chen telah meningkat ke tingkat yang menghancurkan. Dengan suara melengking, kapak perang berbenturan dengan Light Wind Sword dalam upaya untuk menghancurkannya dengan Saint Force-nya. Ding! Kedua senjata itu saling berselisih satu sama lain dengan ledakan keras ketika Saint Force di dalam senjata saling tolak dan bertebaran dalam gelombang energi besar yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah mencapai lantai batu di bawah, mereka langsung retak dan terbelah seakan terbuat dari tahu dengan serangkaian sarang laba-laba yang menyebar di mana-mana. Setelah senjata menabrak satu sama lain, mata Tian Xiong Lai melebar saat dia memandang Jian Chen dengan tak percaya. Tercermin jauh di dalam matanya, rasa takut mulai muncul. Dari satu pertukaran itu, Tian Xiong Lai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Jian Chen. Jian Chen sekarang memiliki kekuatan yang benar-benar berbeda dibandingkan setahun yang lalu. Saat itu, jika Jian Chen tidak begitu cepat, dia tidak akan bisa terus-menerus menghindarinya dan akan mati seperti semut di bawah kaki Tian Xiong Lai. Tapi sekarang, semut yang sebelumnya lemah telah tumbuh menjadi naga perkasa yang bisa bertarung melawannya pada tingkat yang sama. Fakta itu membuat Tian Xiong Lai terguncang dengan tidak percaya. Sebenarnya, Tian Xiong Lai merasa bahwa Jian Chen di depannya dan Jian Chen dari masa lalu adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Jian Chen terhuyung mundur beberapa langkah. Meskipun dia mampu mempertahankan diri melawan serangan Tian Xiong Lai, dia masih belum sepenuhnya cocok dalam kekuatan murni. Meskipun Tian Xiong Lai adalah Saint besar tengah dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Jian Chen dalam jumlah tertentu, penguasaannya terhadap Saint Force yang dikaitkan dengan bumi yang sebenarnya memberinya keunggulan luar biasa. Bahkan Peak Great Saint Master tidak jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan bertarung. Jian Chen jelas yang lebih lemah dalam tabrakan serangan ini. Sebaliknya, Tian Xiong Lai masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Namun,
Kakinya sekarang tenggelam lebih dalam ke tanah dengan 1 inci. Berat, aku tidak berpikir bahwa kekuatanmu akan sangat jauh berbeda dalam rentang waktu 1 tahun. Tian Xiongglai menatap Jian Chen dengan muram. Namun, bahkan dengan perubahan besar ini, kamu masih tidak akan bisa bertahan hidup. Dengan itu, dia terbang ke Jian Chen sekali lagi. Chapter 224. Penghancuran klan Tian Xiong, 5. Lengan pedang Jian Chen terbang menuju Tian Xiongglai dengan sejumlah besar pedang Qi mengalir di sekitar pedang angin ringannya. Terhadap jumlah pedang Qi yang kuat, Tian Xiongglai tidak repot-repot menghindar. Sebaliknya, ia menggunakan atribut tanahnya yang menanamkan kapak perang untuk mempertahankan diri. Saat Jian Chen menebas ke bawah dengan pedang-pedang Qi yang dimasukkan, tubuh Tian Xiongglai tiba-tiba bergetar ketika pedangnya menerima tumbukan. Setelah itu, tubuh Jian Chen berkedip menjauh dari pandangan dan kemudian muncul kembali di belakangnya. Kamu mencari kematian. Melihat Jian Chen bergegas ke arahnya dari belakang, mata Tian Xiongglai menyala sekali lagi ketika kapak perangnya meledak dengan Sein Force dan dia mengayunkannya. Kali ini, Jian Chen tidak repot-repot melawannya dan malah memutuskan untuk menghindari kapak perang. Pada saat yang sama, pedang angin ringannya menjadi seberkas cahaya perak saat terbang menuju tenggorokan Tian Xiongglai. Pedangnya lebih cepat dari kapak Tian Xiongglai dengan margin yang besar. Pada saat Tian Xiongglai bahkan bisa bereaksi, pedang angin ringan sudah mendekati tenggorokannya. Meskipun pertukaran terakhirnya dengan Tian Xiongglai telah menentukan dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi kekuatan bukanlah titik terkuatnya. Sebenarnya, Jian Chen mengandalkan kecepatan begitu cepat sehingga lawannya tidak akan bisa bereaksi pada waktunya. Pedang yang cepat, Tian Xiongglai berbicara dengan terkejut. Namun, dia adalah seorang veteran dari ratusan pertempuran. Dengan cepat sejumlah besar Sein Force bumi meluap dan membungkus tubuhnya. Pada saat pedang angin ringan Jian Chen telah menghantam Tian Xiongglai, Sein Force-nya sudah sepenuhnya terbentuk di sekitar tubuhnya seperti baju besi pertahanan. Pedang itu bergetar sedikit dari benturan sebelum berhenti di tempat. Pada saat berikutnya, jumlah pedang Qi yang kuat dari pedang angin ringan melesat maju dan menembus pertahanan Sein Force bumi dan melanjutkan menuju tenggorokan Tian Xiongglai. Karena momen penundaan ini, Tian Xiongglai dapat mundur dengan aman sebelum buru-buru membanting kapak perangnya ke pedang. Dengan putaran pergelangan tangannya, Lightwind Sword langsung menyerang lagi 3 kali. Setiap pukulan pedang secara akurat menusuk posisi yang sama pada kapak. Ketika 3 pukulan tumpang tindih satu sama lain, itu menyebabkan kapak pertempuran ditolak mundur karena kekuatan berlipat ganda. Tian Xiongglai memegang kapak perangnya dengan kedua tangan tak percaya. Ketika Jian Chen telah menikam kapak perangnya 3 kali, jumlah kekuatan di belakangnya cukup kuat agar getarannya benar-benar melumpuhkan lengannya sejenak. Apakah orang ini di depan saya benar-benar Jian Chen yang sama dengan yang dari tahun lalu? Tian Xiongglai bertanya pada dirinya sendiri. Kekuatannya telah meningkat terlalu banyak dalam 1 tahun baginya untuk percaya. Saat Tian Xiongglai memikirkan hal itu, seberkas cahaya putih lagi melengkung ke arahnya. Pada saat Tian Xiongglai mendapatkan kembali posisinya, pedang itu sekali lagi berada di dekat tenggorokannya dan sudah mulai memotongnya. Pedang menampakkan rasa sakit di wajahnya ketika beberapa darah mulai menetes ke lehernya. Pada tahap antara hidup dan mati ini, Tian Xiongglai memiliki wajah yang khawatir ketika dia segera memalingkan wajahnya sehingga lehernya tidak akan sepenuhnya ditombak. Suara mendesing, tepat ketika Tian Xiongglai menghindari pukulan itu, embusan angin dingin bertiup melewatinya disertai dengan sedikit sensasi menyengat di lehernya. Pedang-pedang angin ringan nyaris tidak menusuk lehernya dengan lapisan pedang Qi yang tajam yang menyelimuti pedang itu. Meskipun pedang itu menoreh leher Tian Xiongglai, pedang itu hanya memotong lapisan paling atas kulitnya. Jika dia bereaksi hanya setengah detik lebih lambat,
dia akan dipukul melalui leher dan hidupnya akan diklaim oleh pedang angin ringan. Tian Xiong-Lai terbang mundur dengan tangisan ketika Saint Force bumi melonjak keluar dari tubuhnya sekali lagi. Saat itu menyelimuti tubuhnya, tangannya mengulurkan tangan untuk menyentuh lehernya secara tidak sadar. Melihat ke bawah, dia melihat tangannya sudah hampir sepenuhnya basah oleh darah. Udara dingin menusuk Tian Xiong-Lai saat wajahnya memucat. Kekuatan Jian Chen sudah jauh melampaui apa yang awalnya dia perkirakan. Pada saat ini, Tian Xiong-Lai hanya bisa bersikap skeptis. Dengan kekuatannya sendiri, akankah ia benar-benar dapat membalas pembunuhan putranya sendiri? Semua orang, tolong beri saya kekuatan Anda. Tian Xiong-Lai berteriak tanpa ragu-ragu terhadap sekelompok orang yang mengawasinya. Setelah mendengar permohonan Tian Xiong-Lai, beberapa orang yang awalnya dia undang ragu-ragu sejenak sebelum melemparkan diri mereka ke Jian Chen untuk menghentikannya. Siapapun yang berani memulai masalah dengan klan Tian Xiong, kami pasti terlalu tidak sabar untuk mati. Pada saat itu, suara lain memanggil dari belakang halaman klan Tian Xiong. Saat semua orang berbalik untuk melihat, bayangan seseorang dengan cepat terbang dan mendarat tepat di tengah-tengah Jian Chen dan rentetan orang yang masuk. Pria ini terlihat berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan jubah putih yang terbuat dari bahan mahal sambil terlihat sangat mirip dengan Tian Xiong-Lai. Matanya mendarat pada Tian Xiong-Lai yang tampak sedih sebelum menyipit. Dengan cepat melangkah untuk mencapai sisi saudaranya, dia bertanya, "Kakak, apakah kamu terluka?" Ini adalah saudara laki-laki dari Tian Xiong-Lai, Tian Xiong Daoyun. Tian Xiong-Lai mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja." Dia berbisik. Tian Xiong Daoyun mengangkat kepalanya untuk melihat Jian Chen dengan mata yang bisa menyalakan apapun yang tertangkap dalam pandangannya yang terbakar. "Kakak laki-laki, siapa dia?" Tian Xiong-Lai menatap Jian Chen dengan marah dan mengucapkan kata-kata, "Daoyun, dia adalah pembunuh yang membunuh anakku." Wajah Tian Xiong Daoyun mengeras saat dia menatap Jian Chen dengan marah. "Jadi kaulah yang membunuh keponakanku, Tian Xiong Kang." Jian Chen menatap dua saudara Tian Xiong sebelum melihat orang lain di depannya. Ada total 7 pria lainnya. Selain dua penatua, ada juga 5 pria parubaya lainnya yang semuanya memancarkan kehadiran yang bisa dirasakan Jian Chen. Dari kehadiran mereka, dia bisa mengatakan bahwa orang-orang ini semua berada di level Great Saint Master. Tetapi kedua tetua dan seorang pria parubaya berjubah hitam berada di level Peak Great Saint Master. Semua orang, ini adalah masalah pribadi antara klan Tian Xiong dan aku. Bagi mereka yang tidak terlibat, silakan pergi, jika tidak, datanglah jika Anda mau. Jian Chen berbicara kepada 7 pria di depannya. Ketujuh orang itu saling memandang sesaat sebelum menggelengkan kepala. Masing-masing dari mereka secara pribadi melihat kekuatan Jian Chen untuk diri mereka sendiri. Ini bukan situasi yang disederhanakan seperti yang dikatakan Tian Xiong-Lai. Di mata mereka, Tian Xiong-Lai hampir mati untuk Jian Chen, dan dengan ini, mereka mulai sedikit takut dengan Jian Chen. Meskipun mereka berteman baik dengan Tian Xiong-Lai, ketika dia berada di ambang kematian, mereka hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Chapter 225. Kematian Tian Xiong-Lai. Melihat 7 orang tetap diam, Jian Chen tersenyum dingin. "Jadi seperti itu? Maka jangan salahkan saya karena tidak sopan." Dengan itu, lengannya bergetar di tempat saat pedang angin ringan segera menelan sejumlah besar pedang Qi. Wajah ketujuh pria itu mengeras ketika mereka membuang keraguan mereka dan mengeluarkan senjata Sein mereka. Pedang Jian Chen sangat cepat dan terbang pada frekuensi tinggi sehingga ketujuh orang itu tidak hanya dirugikan, tetapi mereka juga benar-benar kewalahan. Pedang Qi berkelok-kelok keluar dari daerah itu saat Lightwind Sword menusuk ke tenggorokan beberapa penjaga klan Tian Xiong. Berbagai Saint Weapons berdenyut keluar dengan Saint Force batin mereka,
menabrak dan menghancurkan lempengan-lempengan batu di bawahnya dan memenuhi udara dengan suara-suara yang berbenturan. Dalam waktu singkat, Jian Chen dan 7 pria lainnya telah bertukar serangkaian pukulan. 7 wajah pria itu semua serius. Meskipun mereka sudah tahu seberapa cepat pedang Jian Chen sekarang karena mereka secara pribadi menentangnya, kedalaman kemampuannya dengan pedangnya terlalu menakutkan bagi mereka untuk dipahami dengan jelas. Di saat kecil ini, sudah ada 2 pria yang terluka. Jika bukan karena orang-orang di sisi mereka dengan cepat menarik mereka keluar dari jalan atau mencoba untuk memblokir Jian Chen, maka dia akan meninggalkan pukulan yang menghancurkan dan orang-orang tidak akan memiliki kehidupan untuk melawan. Melihat Jian Chen bertarung dengan sengit melawan 7 pria, Tian Xiong Lai dan Tian Xiong Daoyun tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung bergabung dengan grup untuk bertarung melawan Jian Chen untuk menjadikannya total 9 Great Sein Master melawan 1. Dari jauh, beberapa penjaga yang tersisa berdiri diam ketika mereka menyaksikan pertarungan dengan serius. Dengan 10 Great Sein Master bertarung dalam pertempuran yang sama, 9 dari mereka versus 1 sebenarnya, itu adalah pemandangan yang membuat mereka terpukul. Terutama karena perkelahian terjadi di kota terpencil seperti Wake City dan setiap pejuang menikam orang lain dengan Sein Force dalam jumlah besar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendur. Tubuh Jian Chen menghilang dalam kabur putih saat ia langsung menghindar ke samping untuk menghindari pukulan sebelum membalas dengan pedangnya sendiri yang terbang di 9 langsung. Ding! Suara Sein Weapons yang menabrak satu sama lain bisa terdengar saat Jian Chen memegang Lightwind Sword melawan yang lain. Pada saat ini, angin dingin bisa terdengar dari belakang sebelum angin dingin menggigit menekan bahu Jian Chen erat-erat ketika Sein Force berwarna kuning menanamkan kapak perang diayunkan di atasnya. Tiba-tiba, tepat ketika kapak pertempuran mulai memancarkan lebih banyak pasukan suci bumi ke kapak perang, dalam sepersekian detik, tubuh Jian Chen berkedip dan muncul kembali 1 langkah lebih jauh dan menghindari kapak raksasa tepat pada saat yang tepat. Pada saat yang sama, tubuh Jian Chen tiba-tiba berubah saat Lightwind Sword-nya mulai memancarkan jumlah pedang Qi yang menakjubkan dan terbang ke kapak perang seperti ular beludak. Tian Xiong Lai memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia mengamati pedang angin ringan. Dia sudah mengalami penarikan cepat kilat pedang Jian Chen sekali sebelumnya dan dengan demikian dipersiapkan melawannya kali ini. Setelah melihat perisai pelindung bumi Sein Force membungkus tubuh bagian atas sendiri, dia memiringkan kepalanya dan bergerak ke samping sambil membawa kapak perangnya untuk mengayunkan Jian Chen dari sudut yang berbeda. Pukulan pertama terlihat sangat berbahaya, tapi Tian Xiong Lai benar-benar menahan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menarik kembali senjatanya dan mengubah lintasannya dengan mudah. Jian Chen mendengus saat melihat serangan berikutnya dari Tian Xiong Lai dengan jijik. Matanya mengkhianati niat membunuh di dalam diri mereka saat dia mengubah jalur tusukannya sehingga itu akan mengikuti gerakan Tian Xiong Lai. Yang lebih menakjubkan adalah kecepatannya bahkan berlipat 3 kali lipat. Melihat perubahan momentum pedang, wajah Tian Xiong Lai menjadi pucat karena terkejut. Sejenak, dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa melepaskan pedangnya. Titik yang sangat tajam dari Lightwind Sword bertemu dengan baju zirah Sein Force bumi di sekitar tubuhnya. Itu hanya berhenti sejenak sebelum pertahanan, yang dikenal sebagai atribut pertahanan terkuat, langsung hancur. Dalam sekejap, Lightwind Sword mendapatkan kembali momentum yang hilang dan terbang ke tenggorokannya, mencukur abis pertahanannya seperti pisau panas melalui mentega. Tiba-tiba, tepat ketika Tian Xiong Lai berada di ambang kematian, sebuah pedang berbentuk bengkok jatuh sangat keras ke Lightwind Sword, langsung memaksa jalan itu untuk menyimpang dari target aslinya. Beberapa helai rambut melayang lembut di udara ketika orang-orang melihat bahwa sebagian dari jenggot panjang Tian Xiong Lai telah dipotong. Tetapi itu adalah harga kecil untuk membayar hidupnya. Dahi Tian Xiong Lai penuh keringat sekarang. Jika bukan karena pedang itu, dia tidak akan bisa berdiri di sana hidup-hidup dan bernapas.
Pedang Jian Chen tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat lincah sehingga Tian Xiong-Lai tidak mengira. Kemudian, 7 lainnya akhirnya menangkap peluang bagus untuk membunuh Jian Chen. Bergabung bersama sekaligus untuk membunuhnya. 8 Saint Weapons semua terbang ke arah Jian Chen semua pada waktu yang sama dan semua dari sudut yang berbeda. Sejumlah besar Saint Force bertindak hampir seolah-olah itu adalah jaringan tekanan yang membelenggu Jian Chen di dalam dan menutup kemungkinan cara untuk melarikan diri. Dengan mendengus, Jian Chen mengguncang lengannya yang memegang Light Wind Sword dan langsung menyerang dengan arah ke arah Tian Xiong-Lai berada. Dalam perspektif 7 lainnya yang menyerangnya, seolah-olah dia menghilang dari penglihatan mereka. Terhadap seluruh kekuatan Jian Chen, oposisi dari Great Saint Master hanya bisa mempertahankan diri melawan 3 pukulan pedang dengan percaya diri. Setelah Light Wind Sword-nya menekan mereka untuk mundur, Jian Chen membuat gerakan lain dan langsung mendorong dirinya ke depan menuju Tian Xiong-Lai seperti peluru. Mengikuti suara udara yang dipindahkan, tubuh Jian Chen terlempar ke depan ketika 6 Saint Weapons mencoba menyerangnya dari belakang sementara Saint Weapon lain mencoba memotong ke bahu Jian Chen. Setelah diselamatkan dari saat kritis, Tian Xiong-Lai tidak berpikir dia akan berada dalam bahaya lagi begitu cepat. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut sekali lagi ketika dia menyadari bahwa pedang angin ringan sedang melakukan perjalanan ke tenggorokannya lagi. Segera membawa kapak perangnya untuk mempertahankan diri, Betelaks yang besar mencoba melindungi bagian atas tubuhnya dari pedang. Saat berikutnya, Tian Xiong-Lai tiba-tiba merasakan penghalang pelindung yang diciptakan dari Saint Force-nya pecah sekali lagi. Mengepalkan kapak perang raksasa di saat krisis ini sebagai satu-satunya reaksi, Tian Xiong-Lai hanya bisa merasakan sensasi menyengat tajam di tenggorokannya. Jian Chen telah mengelilinginya dan menembus tenggorokan Tian Xiong-Lai dari belakang. Melihat pemandangan darahnya yang terciprat ke pedang melalui lehernya, Tian Xiong-Lai tiba-tiba menjadi lamban seolah-olah dia akan kaget dengan apa yang dilihatnya. Chapter 226. Pencegahan. Wajah Tian Xiong-Lai tampak sangat terkejut. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun ia tidak bisa membayangkan bahwa semut lemah Jian Chen dari tahun lalu akan mengalami perubahan kekuatan yang drastis. Suatu hal yang bahkan lebih tidak masuk akal adalah memikirkan dirinya sekarat di tangan Jian Chen. Awalnya, ketika dia pertama kali mendengar tentang bagaimana seorang pemuda bernama Jian Chen telah membasmi klan Zhou, pikiran pertama Tian Xiong-Lai adalah tentang pemuda yang telah membunuh putranya Tian Xiong Kang dari 1 tahun yang lalu. Dia berpikir bahwa Jian Chen mendapat bantuan membunuh klan Zhou. Tetapi bahkan berpikir tentang bagaimana Jian Chen bisa membunuh klan Zhou yang lebih lemah dari klan Tian Xiong masih tak terbayangkan oleh Tian Xiong-Lai. Namun ini masih belum cukup untuk membuatnya khawatir karena kekuatan klan Tian Xiong jauh lebih tinggi. Jika dia mengundang beberapa orang kuat untuk bersatu dengannya, maka dia akan menjadi teladan kekuatan dalam kota Wake. Tian Xiong-Lai mengundang beberapa teman baik dan bahkan bersatu dengan 2 orang lelaki berkuasa di klan yang berbeda untuk berurusan dengan bantuan yang akan diberikan oleh Jian Chen atau setidaknya yang dia pastikan tidak akan melarikan diri. Bagaimanapun, Jian Chen bahkan tidak mampu menangani beberapa pukulan darinya setahun yang lalu. Jadi hari ini adalah hari di mana Tian Xiong-Lai mengira dia akhirnya akan membalas kematian putranya. Benar-benar tidak dapat dipercaya untuk melihat transformasi drastis seperti Jian Chen bila dibandingkan dengan Jian Chen di masa lalu yang hanya bisa menyergap orang dan melarikan diri karena kekuatannya yang lemah. Dalam rentang waktu 1 tahun, kekuatan baru Jian Chen telah mengubah langit di atas kepalanya dan mengubah yang lemah menjadi ahli yang kuat yang mampu membunuh seluruh 1 atau 2 klan. Kepala Tian Xiong-Lai langsung muncul dengan pikiran-pikiran ini. Tetapi bahkan pada saat itu, dia merasa bahwa apapun yang terjadi tepat di depan matanya tidak lebih dari mimpi. Dia telah menjadi Great Saint Master. Saudaranya adalah Great Saint Master.
dan bahkan 7 lainnya yang bersamanya semua adalah Great Saint Master. Tetapi mereka bahkan tidak dapat membunuh atau bahkan menangkap Jian Chen. Bagaimana ini bisa menjadi mimpi buruk? Kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya sudah mulai tumpah saat Tian Xionglai tetap terdiam. Perlahan, wajahnya yang tidak mau mulai jatuh ke tanah. Tian Xiong Daoyun dan 7 laki-laki lainnya semua menatap Tian Xionglai yang runtuh dengan ekspresi sangat tidak percaya. Bahkan 100 klan dan penjaga di sekitar pertarungan semua melihat perlahan ke arah Jian Chen sebelum melihat kembali ke Tian Xionglai tanpa sepatah kata pun. Pemimpin klan nomor 1 kota Wake, seorang Great Saint Master dengan atribut Bumi Saint Force, Tian Xionglai, telah jatuh. Kakak laki-laki, tiba-tiba, tangisan kesedihan keluar dari Tian Xiong Daoyun. Dengan wajah penuh kesedihan, dia beraksi dan menuduh Jian Chen siap mengirisnya menjadi 2. Melihat reaksi ledakan darinya, mata Jian Chen menyipit. Pedang angin ringan menjadi ilusi pedang yang menghantam pedang Tian Xiong Daoyun. Ketika keduanya melakukan kontak, cincin logam lain bisa terdengar ketika sejumlah besar energi berdenyut dan mengguncang udara saat terbang menjauh dari 2 senjata. Kemudian, dengan mengibaskan pergelangan tangannya, Jian Chen mengibaskan getaran yang mengalir melalui pedang angin ringannya dan menyerang ke tenggorokan Tian Xiong Daoyun. Melihat pedang angin ringan datang langsung ke arahnya, Tian Xiong Daoyun menahan rasa kebas di lengannya dan pedang yang bergetar yang dipegangnya dan segera mengangkat pedangnya. Pedang Jian Chen begitu cepat sehingga jika Daoyun diberi waktu lagi untuk bersiap, dia mungkin bisa mempertahankan diri terhadap 1 atau 2 pukulan. Namun, dia hanya punya cukup waktu untuk mengangkat pedangnya, dia tidak bisa melakukan apapun selain bertahan. Saat Tian Xiong Daoyun mengangkat pedangnya, Lightwind Sword sudah hampir di depannya. Pada saat ini, pedang angin ringan mulai memancarkan cahaya ungu dan biru. Kedua cahaya itu agak redup, tetapi dengan cara mereka bersinar di ujung pedang seperti lilin di malam hari, itu agak mencolok. Sama seperti ujung pedang angin ringan membuat kontak dengan sisi lebar pedang Tian Xiong Daoyun. Demikian juga warna biru samar dan ungu menyala. Begitu cahaya menyentuh pedang tebal, mereka perlahan-lahan mulai melelehkan senjata dan retakan terbentuk, langsung Lightwind Sword menembus celah. Di depan cahaya biru dan ungu, pedang Tian Xiong Daoyun seperti sepotong tahu. Ujung tajam pedang angin ringan telah menghancurkan sisa-sisa pedangnya sampai sangat mengejutkan Tian Xiong Daoyun dan menembus tenggorokannya. Melihat bagaimana pedang angin ringan Jian Chen berhasil menemukan jalan ke tenggorokan Tian Xiong Daoyun, 7 orang yang tersisa segera pergi diam dengan mata dan rahang mereka terbuka lebar. Terlebih lagi mereka menatap kaku pada sisa-sisa pedang Tian Xiong Daoyun yang rusak dengan ekspresi petir. Fakta bahwa Jian Chen memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan 9 Great Saint Master telah mengejutkan mereka secara besar-besaran. Tetapi sekarang mereka melihat Jian Chen menusuk melalui Saint Weapon Saint Matter. Mereka tidak terhibur pada saat ini. Jika seorang Saint Weapon diberikan Saint Force, maka itu akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat bersama dengan pemiliknya. Jika Saint Weapon digunakan untuk bertarung melawan orang lain dengan level yang sama, maka tidak peduli berapa lama atau berapa banyak keduanya akan bertarung. Baik Saint Weapon bahkan akan memiliki goresan. Jika seseorang ingin menggoreskan Saint Weapon, terutama Saint Weapon dari Great Saint Master, bahkan Earth Saint Master tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Namun, Jian Chen telah melakukannya tanpa kesulitan, menusuknya lurus-lurus untuk membunuh Great Saint Master yang memegangnya tanpa berkeringat. Dengan prestasi seperti ini, 7 Great Saint Master tidak bisa membantu, tetapi curiga bahwa Jian Chen diam-diam seorang ahli di tingkat surga Saint Master. Wajah Tian Xiong Daoyun dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat pedang di tenggorokannya. Ketika tubuhnya mulai ditutup dan mengundurkan diri hingga mati, Tian Xiong Daoyun tidak bisa tidak memikirkan satu pertanyaan terakhir yang berputar. Hanya bagaimana Jian Chen menusuk melalui Saint Weapon-nya?
Meskipun pertanyaan itu ada di pikirannya, dengan pedang menembus tenggorokannya, Tianxiong Daoyun tidak bisa menanyakannya. Pada akhirnya dia hanya bisa memikirkan pertanyaan itu untuk dirinya sendiri ketika dia perlahan-lahan jatuh ke tanah dengan matanya menatap kosong ke langit tidak pernah menutup lagi. Setelah itu, Jian Chen menoleh untuk melihat 7 lainnya dengan niat membunuh murni tanpa niat yang kuat. Pedang angin ringan mulai bersinar perak saat memompa lebih banyak lagi pedang Qi seolah menanggapi aura membunuh Jian Chen. 7 pria lainnya jelas bisa merasakan niat Jian Chen membunuh mereka dengan wajah pucat. Jika Jian Chen hanya bisa membunuh Tianxiong Lai, mereka akan terkejut, tetapi metode tentang bagaimana dia melakukannya benar-benar membuat mereka takut hingga jumlah yang memusingkan. Chapter 227. Pengajuan. 7 pria lainnya dengan wajah pucat jelas bisa merasakan niat Jian Chen untuk membunuh mereka. Jika Jian Chen hanya bisa membunuh Tianxiong Lai, mereka akan terkejut, tetapi metode tentang bagaimana dia melakukannya benar-benar membuat mereka takut hingga jumlah yang memusingkan. Ketika Jian Chen dengan mudah menikam Sein Weapon Tianxiong Daoyun, itu menunjukkan bahwa jika dia mau, Jian Chen dapat dengan mudah membunuh 7 Great Sein Master dengan semudah menginjak semut. Meskipun Sein Weapon adalah senjata pria, itu juga melambangkan koneksi mereka dengan kehidupan mereka. Jika Sein Weapon mereka pecah, maka mereka akan mati. Bahkan jika mereka cukup malang untuk hidup, mereka tidak akan lebih baik daripada orang cacat. Tepat di depan mata mereka adalah bukti kuat bahwa Jian Chen dapat dengan mudah menghancurkan Sein Weapons mereka tanpa masalah. Hanya memikirkan bagaimana mereka berjalan di garis sempit antara hidup atau mati telah benar-benar mengejutkan mereka sampai ke inti mereka. Sekarang, ke-7 dari mereka telah kehilangan semangat juang mereka dan hanya bisa melihat Jian Chen dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi masih bercampur ke wajah mereka adalah rasa takut yang besar. Berhenti, saudara kawan, tolong tetap di tangan Anda. Melihat bagaimana Jian Chen menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian, salah satu tetua buru-buru memanggilnya sambil menyerap kembali Sein Weaponnya ke tubuhnya seolah-olah menunjukkan keengganannya untuk menjadi musuh Jian Chen. Lalu Jian Chen mendengus, berbaik hati padamu, suatu hal yang lucu untuk didengar. Beberapa saat yang lalu saya telah mengatakan kepada Anda untuk tidak terlibat, tetapi Anda akhirnya melibatkan diri Anda sendiri, jadi jangan salahkan saya. Kata-kata Jian Chen telah menyebabkan ke-7 orang itu terlihat takut sejenak sebelum penatua yang berbicara sebelumnya berkata sekali lagi, Junior, ini tidak lebih dari kesalahpahaman. Kami bukan dari klan Tianxiong dan hanya diundang oleh mereka. Hari ini jika Anda membiarkan kami pergi, kami tidak akan cukup berterima kasih. Itu benar, Junior, jika kamu membiarkan kami pergi hari ini, kami akan benar-benar berterima kasih dari lubuk hati kami. Penatua lainnya berbicara dengan cepat. Pada titik kritis yang akan menentukan hidup mereka, kedua tetua telah membuang status bangsawan tinggi mereka untuk kesempatan bertahan hidup yang lebih baik. Metode Jian Chen membunuh Tianxiong Daoyun sudah membuat pertahanan mereka benar-benar tidak berguna. Di mata mereka, hanya melindungi kehidupan mereka hari ini akan menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada yang lain. Plus, yang lebih penting, mereka tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan Jian Chen. Itu hanya karena Tianxiong Lai telah mengundang mereka bahwa mereka terlibat dalam masalah ini. Jian Chen terus menatap ke-7 pria itu dengan mata yang berkedip. Untuk sesaat, dia diam, tetapi kemudian senyum kecil muncul di wajahnya. Jadi seperti itu? Lalu aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah mendengar itu, mata 7 orang suci agung bersinar. Meskipun 5 dari 7 tidak berbicara untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka semua memiliki keinginan kuat yang sama untuk hidup. Melihat keinginan kuat untuk hidup, mulut Jian Chen mulai tumbuh lebih luas saat dia berbicara. Ada satu syarat untuk bertahan hidup Anda. Mulai hari ini dan seterusnya,
Anda akan menyerah dan membayar kesetiaan Anda kepada saya. Wajah ketujuh pria itu tiba-tiba mulai sejenak dengan pandangan yang tidak sedap dipandang. Masing-masing terdiam saat perjuangan yang intens mulai terjadi dalam diri mereka sendiri. Mengetahui bagaimana ketujuh tidak bisa memutuskan, wajah Jian Chen menjadi dingin sejenak, tetapi di dalam, dia tertawa. Ketika dia menggunakan Azure dan Violet Sword Ki untuk membunuh Tian Xiong Daoyun, itu cukup berlebihan, tapi dia sudah merencanakan semuanya. Tujuannya sederhana, dengan menggunakan jumlah kekuatan yang sangat besar, dia akan memaksa ketujuh itu tunduk dan akhirnya menggunakan kekuatan itu untuk memperluas Flaming Mercenaries-nya. Tentu saja, jika mereka terus berkepala babi dan menolak untuk menyerah, maka Jian Chen akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Melihat tujuh pria di depannya, Jian Chen tahu bahwa rencananya sudah setengah jalan di sana. Untuk saat ini, dia hanya harus melihat apa yang akan diputuskan ketujuh orang itu. Jian Chen memahami ideologi "Strike while the iron is hot", jadi segera, dia berkata, "Aku tahu kamu semua adalah tokoh berpengaruh dari Wake City dengan sejumlah besar kekuatan dan wajah. Jangan berpikir bahwa saya mencoba untuk mempermalukan Anda dengan mencoba membuat Anda tunduk kepada saya. Ini justru sebaliknya, jika Anda tunduk kepada saya, maka saya, Jian Chen, akan menjamin bahwa prestasi Anda di masa depan akan jauh lebih baik daripada yang Anda miliki saat ini. Prestasi Anda bahkan akan melonjak ke ketinggian yang sebelumnya tidak mungkin tercapai alih-alih terbatas pada kota kecil dan terasing seperti Wake City. Jangan meragukan kemampuan saya." Semua lelaki itu tiba-tiba mendongak seolah-olah mereka semua merasakan perasaan yang sama di antara mereka. Meskipun mereka semua berpikir Jian Chen terlalu muda, kekuatannya begitu kuat sehingga mereka merasa seolah-olah mereka tertinggal di dalam debu. Tampilan kekuatan ini benar-benar membuktikan bahwa identitas Jian Chen tidak sederhana sama sekali. Tentu saja, bahkan ada beberapa orang di dalam kelompok mereka yang yakin bahwa Jian Chen milik klan yang sangat kuat. Dengan itu, tujuh pria tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa bersekutu dengan Jian Chen tidak akan menjadi hal yang buruk. Bahkan, itu akan menjadi peluang yang sangat besar bagi mereka untuk pergi bersama dengan Jian Chen karena mereka tidak akan tahu sendiri apakah mereka benar-benar akan mencapai ketinggian kekuasaan baru. Baik. Aku Weis, perwakilan klan Dohre. Klan Dohre setuju untuk mengikuti Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, orang-orangku adalah milikmu untuk diawasi. Penatua pertama yang telah berbicara sebelumnya, berjanji. Jian Chen tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Saya Kai Er dari klan Kai. Mulai hari ini, klan saya adalah milik Anda untuk dikirim. Penatua kedua berbicara. Senyum Jian Chen tumbuh lebih lebar. Dia tidak berpikir bahwa kedua tetua ini adalah wakil dari klan Kai dan Dohre. Kedua klan ini adalah klan yang sangat kuat yang, sementara tidak pada tingkat yang sama dengan klan Tian Xiong atau klan Zhou di kota Wake, Jian Chen pernah mendengar tentang sebelumnya. Bagaimana dengan kalian lima? Jian Chen berbalik ke lima pria paruh baya. Great Saint Master bisa dianggap sebagai prajurit levelet yang layak di benua Tian Yuan. Jadi ketika mengenai orang-orang seperti ini, dia tidak ingin mereka terbunuh karena selain Mingdong dan dia, Flaming Mercenaries tidak punya orang lain. Jika dia ingin Flaming Mercenaries berkembang, maka dia perlu mengumpulkan sebanyak mungkin orang kuat. Baik, aku bersedia mengikuti kamu. Tetapi aku tidak bisa menjamin jika saudara-saudaraku akan melakukan hal yang sama. Setelah itu, lima pria yang tersisa semua setuju untuk mengikuti Jian Chen sebagai pemimpin mereka. Dari jauh, 100 penjaga klan Tian Xiong menatap Jian Chen dengan mata lebar seolah-olah mereka sedang menonton drama. Setiap orang terdiam karena terkejut ketika mereka menyaksikan 7 tokoh terkenal Wake City yang awalnya diundang oleh Tian Xiong Lai untuk melawan Jian Chen, semua mengikutinya. Mereka tidak pernah percaya bahwa ketujuh orang ini akan tunduk pada satu orang yang telah membunuh Tian Xiong Lai. Meskipun semua itu terjadi tepat di depannya,
100 penjaga masih tidak bisa mempercayai mata mereka. Chapter 228. Membuat nama untuk diri sendiri dalam pertempuran. Mata Jian Chen menyapu 7 Great Saint Master di depannya dengan senyum lebar. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena sejak saat ini, Flame Mercenaries-nya tidak lagi hanya menjadi kelompok yang sendirian. Dengan diperkenalkannya 7 Great Saint Master ini, kekuatan Flame Mercenaries akan meningkat berkali-kali lipat. Namun, Jian Chen mengerti bahwa 7 orang ini tidak benar-benar menaatinya dan kemungkinan besar akan mencoba mengkhianatinya nanti. Namun ini tidak terlalu penting bagi Jian Chen karena dia hanya berencana menggunakannya untuk sementara meningkatkan kekuatan Flame Mercenary-nya. Dia akan menggunakannya untuk menyelesaikan beberapa misi tentara bayaran untuk meningkatkan nilai Flame Mercenaries mereka. Metode ini benar-benar mengeksploitasi 7 Great Saint Master. Tetapi karena Jian Chen tidak menggunakan penting untuk mereka, dia hanya akan menggunakannya untuk sejumlah kecil waktu. Kenapa kalian tidak memperkenalkan diri kalian sendiri? Jian Chen bertanya pada kelima orang itu. Dengan sedikit ragu, kelima pria itu saling memandang sebelum seorang pria berjubah hitam berbicara. Saya Seth, pemimpin tentara bayaran berdarah panas. Aku Duo Kang, Kapten Mercenaries Naga Emas. Aku Sharka dari Char Mercenaries. Saya dipanggil Motian, pemimpin Mercenaries of Slaughter. Saya dipanggil King Feng dari Zephyr Mercenaries. Kelima pria memanggil nama dan afiliasi mereka satu demi satu. Tetapi dengan setiap pengantar yang didengar Jian Chen, semakin dia terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kelima orang ini akan menjadi kapten dari kelompok tentara bayaran. Jika seperti ini, maka dia baru saja menguasai 5 kelompok tentara bayaran dan 2 klan yang sangat berpengaruh dari kota Wake. Dengan wahyu ini, Jian Chen merasa puas dengan keuntungan yang dia dapatkan hari ini. Dia tidak berpikir bahwa orang yang sendirian seperti dia tiba-tiba akan membuat lompatan untuk menjadi seseorang yang mengendalikan sejumlah besar kekuatan. Pada saat yang sama, dia dengan susah payah menyadari bahwa meskipun ini adalah jumlah kekuatan yang kuat di dalam kota Wake, di dalam benua Tianyuan, ini bukan masalah besar. King Feng of the Zephyr Mercenaries. Setelah mendengar nama orang terakhir, mata Jian Chen menunjukkan ekspresi kaget. Nama ini adalah nama yang sama persis dengan pedangnya. Sungguh kebetulan. Jian Chen menatap pria yang bernama King Feng itu dari dekat. Pria ini terlihat berusia sekitar 40 tahun dan agak kurus seperti bagaimana seorang sarjana. Dia mengenakan jubah berwarna putih dan rambutnya disampirkan di pundaknya, meraih ke pinggangnya. Sesekali, angin akan meniup rambutnya sedemikian rupa sehingga membuatnya melayang tertiup angin. Alisnya seperti pedang yang tajam dan tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan sepasang mata yang cerah di bawahnya yang mengandung sinar yang menyinari mereka. Mereka memberikan perasaan bahwa tatapannya bisa menusuk seseorang semudah pedang. Perlahan-lahan menjauh dari King Feng, Jian Chen memandang kelompok anggota Tian Xiong yang lain. Tian Xiong Lai telah mati. Mulai saat ini, Wake City tidak akan lagi memiliki klan Tian Xiong. Saya tahu banyak dari Anda adalah penjaga yang dibayar oleh klan Tian Xiong, karena aku dalam suasana hati yang baik dan tidak ingin tanpa ampun membunuh yang tidak bersalah. Kalian semua bisa pergi. Tiba-tiba 100 penjaga semuanya terguncang karena ketololan mereka dan memalingkan pandangan mereka dari 7 Great Saint Master dan mayat-mayat saudara-saudara Tian Xiong. Seluruh halaman menjadi sunyi senyap. Yang ini berterima kasih kepada pahlawan atas kebaikannya. Yang ini terima kasih pahlawan karena tidak membunuh kita. Setelah itu, keheningan langsung pecah karena banyak orang mulai berteriak terima kasih kepada Jian Chen. Setelah itu dilakukan tidak ada yang enggan tinggal di belakang dan segera pergi. Dengan cepat, 100 penjaga meninggalkan halaman klan Tian Xiong, meninggalkan 40 orang yang menolak untuk pergi. Jian Chen menatap beberapa orang itu dengan sedikit kebingungan. Mengapa kamu belum pergi?
Beberapa pria ragu-ragu sejenak sebelum seorang pria yang tampak kokoh melangkah maju dan menatap wajah muda Jian Chen. Pendekar, aku ingin pergi bersamamu. Maukah kamu menerimaku? Ikuti saya. Jian Chen memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Melihat pria ini, dia mengira dia berusia sekitar 30 tahun dengan tubuh yang bagus sekitar 2 meter. Ototnya agak terasa dan menilai dari udara yang dibawanya. Jian Chen dapat memperkirakan bahwa pria ini berada di level Saint Master. Jian Chen mengangguk, jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan saya, maka saya akan menambahkan Anda ke register sebentar lagi di Mercenary Union. Pria itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan murni ketika dia buru-buru berkata, yang ini akan mendengarkan kata-kata sesama pendekar pedang itu. Rekan pendekar pedang, aku juga ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaranmu. Rekan pendekar pedang, terimalah aku ke dalam kelompok tentara bayaranmu juga. Segera setelah itu, beberapa tentara bayaran lainnya mulai berteriak dengan permohonan mereka agar Jian Chen memperhatikan dan menerimanya. Meskipun Jian Chen telah membunuh Tian Xionglai, banyak dari orang-orang ini hanya disewa oleh klan Tian Xiong dan tidak memiliki afiliasi lain dengan Tian Xionglai. Mereka juga tidak bersahabat dengannya dan karena itu mereka tidak memiliki perasaan keras atas kematiannya juga tidak akan berusaha membalas dendam pada Jian Chen. Karena permintaan mereka, Jian Chen hanya bisa mengakui bahwa sementara orang-orang ini berada di tingkat Saint besar dan lebih tinggi dengan hanya beberapa Saint, begitu mereka bergabung dengan Flaming Mercenaries, maka kekuatan kelompok akan meningkat berkali-kali lipat. Jian Chen tidak tahu apa tujuan mereka sebenarnya atau apakah mereka memiliki loyalitas kepada orang lain. Tapi saat ini tidak akan berfungsi sebagai penghalang bagi Flaming Mercenaries. Saat ini, kelompok tentara bayaran sangat membutuhkan anggota. Ketika situasi dengan Flaming Mercenaries stabil, hanya saat itulah Jian Chen akan membersihkan kelompok tumornya. Selain Tian Xionglai dan Tian Xiong Daoyun, apakah ada pria lain? Jian Chen memandang 40 pria yang tersisa dan bertanya. Ketika Jian Chen mengajukan pertanyaannya, pria pertama yang berjanji untuk mengikuti Jian Chen segera berbicara. Tian Xionglai memiliki 3 istri yang semuanya tinggal di belakang halaman. Tolong tunggu sebentar sesama pendekar pedang dan aku akan membawa mereka segera. Dengan itu, dia langsung berlari ke belakang halaman. Segera setelah itu, beberapa orang yang berpikiran cepat tiba-tiba melihat peluang bagus untuk mendapatkan sisi baik dari Jian Chen dan segera berlari mengejar pria itu. Setelah melihat orang-orang ini pergi ke belakang halaman, 40 orang yang tersisa tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah mereka menyadari bahwa mereka hanya melewatkan peluang bagus. Hanya dengan melihat para lelaki itu menghilang ke bagian belakang halaman, para lelaki itu memiliki niat membunuh yang gelap di mata mereka. Jian Chen menatap orang-orang itu dan tidak bisa menahan senyum dingin di wajahnya. Dari ekspresi mereka, Jian Chen langsung mencatatnya dan wajah mereka. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Baginya, orang-orang ini dapat dieksploitasi nanti dan dapat dikeluarkan pada saat itu juga ketika nilainya turun. Lepaskan saya sekarang. Tak lama kemudian, tangisan menakutkan beberapa wanita dapat terdengar ketika sekelompok pria yang pergi sebelumnya kembali bersama 3 wanita di tengah-tengah mereka. Dari mereka bertiga, 2 berusia sekitar 30 tahun sementara yang terakhir tampak berusia sekitar 20 tahun dengan penampilan yang lumayan cantik. Rekan pendekar pedang, ketiganya adalah istri-istri Tian Xionglai. 2 dari mereka telah bersamanya selama bertahun-tahun sementara yang lebih muda hanya menikah dengan Tian Xionglai selama 2 tahun. Sebelum Jian Chen bahkan bisa bertanya, orang pertama memperkenalkan mereka. Jian Chen menganggukkan kepalanya dengan puas terhadap pekerjaan pria ini. Dia tidak berpikir bahwa pria kekar ini akan sangat teliti. Ketiga wanita itu pucat pasi seolah-olah mereka kehilangan seluruh sirkulasi darah di wajah mereka. Saat mereka melihat mayat-mayat Tian Xionglai dan Tian Xiong Daoyun, mereka semua terdiam dengan sangat terkejut.
Pria itu menatap wajah Jian Chen ketika dia memegang kapaknya di leher salah satu wanita itu, rekan pendekar pedang, karena ketiganya adalah istri Tian Xionglai. Haruskah kita membunuh mereka? Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Tiga wanita itu langsung berteriak ketakutan dari pertanyaan itu. Seolah-olah mereka tahu bahwa Jian Chen adalah orang yang bertanggung jawab untuk ini. Mereka semua memandang dengan menyedihkan pada sosok Jian Chen saat tetesan air mata mereka yang berkilau mulai mengalir dari mata mereka seperti sungai. Melihat betapa putus asa ketiga wanita ini, Jian Chen hanya bisa menghela nafas sebelum melambaikan tangannya. Oke, biarkan mereka pergi. Terhadap tiga wanita ini yang bahkan tidak bisa menolak, Jian Chen tidak peduli. Lagi pula, dia bukan orang yang berdarah dingin. Ya, pendekar pedang. Mereka tidak keberatan dengan kata-kata Jian Chen dan segera melepaskan wanita itu dari pegangan mereka dan senjata mereka. Setelah itu, Jian Chen mengambil sekelompok besar orang dan meninggalkan halaman klan Tian Xiong. Masalah tentang klan Tian Xiong bisa dikatakan telah menemui akhir yang spektakuler. Pendirian klan Tian Xiong belum pernah dibuat sejak lama dan tidak dapat bersaing dengan sejarah 100 tahun dari banyak klan lainnya. Jadi pilar sebenarnya dari kekuatan klan adalah Tian Xionglai dan Tian Xiong Daoyun. Berita pemusnahan klan Tian Xiong dengan cepat membuat jalan di sekitar kota Wake dan mengejutkannya sampai ke intinya. Informasi ini bahkan lebih besar daripada ketika klan Zhou dimusnahkan. Setelah semua orang mengetahui bahwa klan Tian Xiong telah terbunuh, nama Jian Chen dengan cepat melejit sehingga praktis tidak ada orang di kota yang tidak mengenalnya dan semua orang tahu tentang perbuatannya. Dalam rentang waktu 2 hari, Jian Chen telah menghancurkan Zhou Mercenaries dan Zhou Clan sebelum kemudian menghancurkan klan Tian Xiong. Bukan hanya itu, tetapi dia kemudian menundukkan 2 tetua klan dan 5 kapten dari kelompok tentara bayaran mereka masing-masing. Dengan informasi yang mengejutkan ini, pada awalnya tidak ada yang bisa mempercayainya. Chapter 229. Bangkit dalam kekuasaan. Jian Chen memimpin 40 orang ke Mercenary Union di jantung Wake City dengan rencana untuk menambahkan mereka semua ke Flame Mercenaries-nya. Rekan pendekar, bagaimana kami harus memanggil Anda di masa depan? Seorang pria bertanya kepada Jian Chen. Panggil aku Jian Chen untuk saat ini. Ketika Anda semua dalam kelompok tentara bayaran saya, maka Anda akan memanggil saya Kapten. Jian Chen berbicara secara merata sebelum kembali ke pria pertama yang telah berjanji padanya. Aku masih belum tahu namamu. Setelah mendengar itu, lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Saya dipanggil Xiong Tai, tetapi kapten bisa memanggil saya Da Xiong sebagai gantinya. Jian Chen menganggukkan kepalanya malas ketika dia melihat 5 kapten lainnya. Apakah Anda sudah tahu bagaimana menghadapi kelompok tentara bayaran Anda? Kelima orang itu ragu-ragu sejenak sebelum Duo Kang menjawab, karena kami berencana untuk pergi bersamamu, maka masalah ini harus diselesaikan olehmu. Jian Chen menyipitkan matanya saat dia berpikir sejenak. Setelah kita sampai di sana, kamu akan membawa semua tentara bayaranmu ke sana. Mercenary manapun yang bersedia mengikutiku akan bergabung dengan Flame Mercenaries kami, mana saja yang tidak mau bisa pergi. Namun, mereka yang memiliki kekuatan lebih besar dari yang lain harus diminta untuk tetap di belakang agar aku melihatnya. Mengerti? Dimengerti. Kelima menjawab dengan segera. Kemudian, Jian Chen berhenti sejenak sebelum berbicara kepada mereka sekali lagi. Aku tahu bahwa kamu tidak mau membubarkan kelompok tentara bayaranmu, tapi jangan khawatir. Mengikuti saya berarti berjalan di jalan yang benar dalam hidup. Di masa depan, Flame Mercenaries kita pasti akan mengejutkan seluruh Tian Yuan kontinen. Dengan itu, mata Jian Chen memancarkan cahaya terang saat ia bersumpah untuk membuat rencananya menjadi kenyataan. Ketika kata-katanya mendarat di telinga yang lain, mereka semua menganggapnya sebagai lelucon. Tidak ada yang memperlakukannya dengan serius.
Untuk kelompok tentara bayaran yang tidak diketahui ingin menjadi kelompok tentara bayaran super yang bisa mengejutkan benua Tianyuan. Orang-orang ini berpengalaman dengan jalan hidup yang panjang dan sulit. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Flame Mercenaries saat ini, jarak yang memisahkan mereka dan tujuan Jian Chen hampir tak ada habisnya. Kapten, bagaimana dengan klan Dohre dan Kai kita? Meskipun klan kami tidak terlalu lemah, tetapi kekuatan kami tidak berkembang dengan baik di bagian seni bela diri. Kedua klan kami fokus pada urusan lain, dan jika kami harus merelokasi diri menjadi seperti kelompok tentara bayaran, maka itu akan sangat merusak kami. Tanya KR. Mendengar itu, bahkan Jian Chen terdiam. Kata-kata KR cocok untuk mereka. Klan Kai dan Dohre kuat pada tingkat tertentu. Tetapi mereka berdua klan yang dibangun pada bisnis komersial. Setelah bertahun-tahun pembangunan, mereka telah mendapatkan peran besar di pasar Wake City. Jika itu dibubarkan, maka tahun kerja keras dan kerja keras mereka akan hilang tanpa ada kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Jian Chen merenungkan ini untuk sementara waktu sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kedua klan harus berkomitmen untuk pertumbuhan asli mereka. Baik Weiss dan KR akan menjadi pengawas operasi klan mereka, tetapi pada akhirnya, Jian Chen akan menjadi dalang utama di belakang layar. Ketika sekelompok besar orang berjalan di jalan-jalan dalam gelombang seperti cara, pejalan kaki tidak bisa membantu tetapi melihat mereka. 7 orang di sana adalah anggota Wake City yang bergengsi dan jarang terlihat di depan umum. Banyak orang mengenali siapa mereka dan mulai berbicara di antara mereka sendiri tentang apa yang terjadi. Sebelum mereka sampai di jalan dengan Mercenary Union, Jian Chen dan 5 kapten berpisah. Kemudian, dengan anggota yang tersisa dari penjaga klan Tian Xiong dan 2 tetua, Jian Chen memasuki serikat. Di dalam Union Mercenary, ada total 43 penjaga dan 2 tua Saint Master yang kemudian menjalani beberapa prosedur dan menjadi anggota resmi dari Flame Mercenaries. Dalam 43 orang ini, secara tak terduga ada 16 Saint Master. 27 sisanya semuanya berada di level Great Saint. Dengan orang-orang ini dan 7 ahli Great Saint Master, dapat dikatakan tanpa berlebihan bahwa Flame Mercenaries berskala kecil yang sebelumnya tidak diketahui telah menjadi salah satu kekuatan terkuat di Wake City secara instan. Meskipun jumlah kekuatan yang bisa digunakan oleh Flame Mercenaries telah meledak seketika, pangkat kelompok tentara bayaran masih di peringkat C. Jika mereka ingin meningkatkan peringkat mereka, mereka harus menyelesaikan banyak misi terlebih dahulu. Setelah semua prosedur dilakukan, Jian Chen memimpin seluruh kelompok keluar dari Mercenary Union ketika tiba-tiba Jian Chen mendengar suara keras memanggilnya. Saudara Jian Chen, saya akhirnya menemukan Anda. Jian Chen segera berhenti bergerak maju dari Mercenary Union dan kemudian secara tidak sadar berbalik untuk melihat ke arah panggilan itu. Ketika dia menoleh, dia melihat pria yang baru saja dia pisahkan dari 2 hari yang lalu. Rudolf, Kapten Mercenaries Loyal Spirit datang menghampirinya. Sesampainya di sisi Jian Chen, Rudolf memiliki ekspresi terkejut pada semua orang di belakangnya tetapi segera berbalik untuk melihat Jian Chen. Saudara Jian Chen, jika saya berani bertanya, tapi mungkin Anda bisa menyetujui permintaan saya. Sambil tersenyum, Jian Chen menjawabnya, Kapten Rudolf, ucapkan apapun yang ada dalam pikiran Anda. Ketika datang ke Rudolf, Jian Chen memiliki pendapat yang agak menguntungkan tentang dia dan jadi dia sopan kepada pria itu. Saudara Jian Chen, saya ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran Anda dan bepergian bersama Anda mulai hari ini dan seterusnya. Apakah Anda setuju dengan permintaan saya? Rudolf agak malu ketika dia berbicara. Dia sudah berusia 50 tahun. Namun dia meminta untuk berkeliaran di sekitar benua dengan berusia 20 tahun, benar-benar ini adalah pertanyaan aneh baginya untuk ditanyakan. Mendengar kata-kata Rudolf, Jian Chen benar-benar terkejut. Permintaannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan Jian Chen. Meskipun merasa kaget di dalam hatinya, Jian Chen dengan cepat menenangkan dirinya. Haha,
jadi Kapten Rudolf ingin bepergian dengan saya di Tian Yuan benua. Maka yang ini akan merasa terhormat memiliki Anda. Tetapi Kapten Rudolf, bagaimana Anda akan berurusan dengan Loyal Spirit Mercenaries? Setelah kamu pergi kemarin aku sudah berdamai dengan Loyal Spirit Mercenaries. Posisi kapten saya telah diberikan kepada saudara yang cakap untuk ditegakkan. Artinya saya bukan lagi bagian dari Loyal Spirit Mercenaries. Menunjuk di belakangnya, dia memperkenalkan 5 pria yang berdiri di dekatnya. 5 pria ini yang pernah Anda lihat sebelumnya. Mereka adalah saudara-saudaraku dan meninggalkan Mercenary Loyal Spirit bersamaku dengan harapan bahwa kita bisa bepergian dengan saudara Jian Chen sekali lagi. Mata Rudolf tampak jauh ketika dia mengingat kembali ketika Jian Chen dengan mudah membunuh warbis itu. Dengan begitu banyak kekuatan pada usia muda yang lembut menunjukkan bahwa Jian Chen adalah sesuatu yang biasa. Jadi setelah pertimbangan, Rudolf memutuskan untuk meninggalkan belasan tahun kerja keras yang telah dia lakukan untuk menjadi pemimpin Mercenaries Spirit setia dan bukannya menjadi pengikut Jian Chen. Jian Chen memandang 5 orang di belakang Rudolf. Kelima ini sama sekali tidak asing. Mereka adalah para ahli Saint Master dari Loyal Spirit Mercenaries. Jian Chen tidak akan menolak permintaan mereka untuk bergabung dengan Flame Mercenaries-nya dan segera memimpin ke-6 untuk menangani prosedur resmi untuk bergabung dengan Flame Mercenaries sebagai 6 Saint baru yang cakap. Pada saat ini, Komandan Duoli yang sangat lapis baja terlihat dengan 2 penjaga di sisinya. Segera berjalan ke Jian Chen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Jian Chen, Tuan berharap agar kamu datang ke mansionnya untuk berbasa-basi tentang beberapa hal penting. Chapter 230. Binatang ajaib kelas 5. Undangan Tuan Kota Wake adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak Jian Chen. Ditambah lagi, dia masih memiliki sesuatu yang penting yang bisa dibantu Tuan Yunli. Komandan Duoli, tolong tunggu saya untuk menyelesaikan urusan saya di sini sebelum kita pergi. Jian Chen menangkupkan tangannya sebagai balasan. Saat ini, dia belum merapikan posisi dan tugas untuk anggota. Dan jika dia tidak mengurus ini, maka banyak orang akan merasa tidak puas yang merupakan sesuatu yang ingin dihindari oleh Chen Chen. Tidak apa-apa, karena saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan, saya akan pergi dulu. Komandan Duoli menatap Jian Chen sejenak sebelum melihat orang-orang di belakangnya. Kemudian, tanpa kata-kata lagi, dia meninggalkan Mercenary Union. Setelah Komandan Duoli pergi, Jian Chen juga meninggalkan Mercenary Union dengan kelompok di belakangnya. Karena Mercenary Union sering memiliki banyak orang memasuki gedung sekaligus, tidak aneh melihat 20 atau 30 orang pada saat yang sama. Jadi ketika Jian Chen pergi dengan kelompok 40, itu tidak menarik perhatian. KR. Saat mereka berjalan, Jian Chen tiba-tiba memanggil namanya. Di sini, Kapten. Apa perintahmu? KR yang berumur 60 tahun dengan cepat menjawab. Setelah melihat kekuatan Jian Chen, dia tidak berani meremehkannya. Setelah 10 tahun ketika KR pertama kali menjadi tentara bayaran kecil untuk pria yang sekarang, dia telah mengalami banyak hal sehingga dia tahu bahwa jika seseorang memiliki dukungan dari pendukung yang kuat, mereka akan lebih kuat daripada pria tanpa pria. Ditambah lagi, jika pendukung ini cukup kuat, maka dia akan menjadi lebih kuat juga sehingga tidak ada yang berani menyinggung dia. Sementara Jian Chen berusia sekitar 20 tahun, entah bagaimana dia berhasil mencapai tingkat kekuatan yang tinggi. Berdasarkan fakta ini saja, KR secara alami berasumsi bahwa Jian Chen memiliki pelindung yang kuat mendukungnya. Bahkan jika dia tidak memiliki pelindung dan hanya seorang jenius kultivasi, KR akan cukup bersedia untuk mengikutinya untuk metode itu. Bahkan para tetua dan penguasa lain dari klan Wei sampai pada kesimpulan yang sama. Jadi kedua tetua ini telah setuju untuk mengikuti Jian Chen karena jika dia terus berjalan di jalan kesuksesan ini, maka cepat atau lambat mereka akan berdiri di puncak benua juga.
Momen ini juga merupakan kesempatan mereka untuk mencapai puncak di masa depan. Jika mereka menunggu sampai nama Jian Chen berdiri di puncak benua, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya pada saat itu, bahkan jika mereka mau. Mengapa kamu tidak membawa semua orang ke klan Kai untuk tinggal di sana sebentar sementara aku pergi ke rumah tuan? Kami akan mengurus masalah itu, kata Jian Chen. Ya, Kapten, jawab KR dengan hormat. Weis, kamu kembali ke klanmu juga. Di masa depan, Anda dan KR harus fokus pada bisnis dagang Anda dan bekerja sama sehingga Anda dapat mengendalikan semua bisnis Wake City. Jangan khawatir Kapten. Klan Kai dan Dohrei kita mungkin lebih lemah dari klan Tianxiong bahkan jika kita bergabung bersama. Tapi sekarang klan Zhou dan klan Tianxiong dihancurkan. Kekuatan politik mereka sudah habis. Kita dapat mengambil kesempatan ini dan memperjuangkan kekuatan yang mereka tinggalkan dan perlahan-lahan mendapatkan kendali atas semua kota Wake. Namun, dalam periode waktu ini, kita perlu memiliki jumlah kekuatan bela diri yang baik juga karena banyak kekuatan di kota Wake tidak mudah diintimidasi. Jika mereka semua bergabung, maka klan Kai dan Dohrei kita tidak akan cukup untuk menjadi lawan mereka, kata Weis. Jian Chen mengangguk setuju sebelum berkata, jangan terlalu khawatir tentang ini. Saat ini Wake City berada di ambang diserang oleh binatang buas ajaib. Ketika sudah selesai mari kita bicarakan hal itu. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada anggota Flaming Mercenaries, Jian Chen segera pergi ke rumah tuan kota. Setelah Jian Chen mencapai rumah penguasa kota, para penjaga di gerbang memblokir jalannya sebelum bertanya dengan sopan, apakah Anda ayah Jian Chen? Benar, itu aku. Jian Chen menatap penjaga dengan tenang. Tuan Jian Chen, harap tunggu sebentar, saya akan memberitahu Tuan. Segera setelah mengkonfirmasi identitas Jian Chen, penjaga berlari ke rumah besar. Melihat pria itu menghilang ke rumah besar, Jian Chen tidak sabar sama sekali. Sebagai gantinya, dia mulai menunggu di dekat pintu. Tidak lama, Yunli yang berpakaian mahal tiba-tiba keluar dari dalam. Ah, saudara Jian Chen, mengapa kamu berdiri di luar gerbang? Ai, betapa tidak pedulinya penjaga saya. Silakan, masuk dan duduk. Yunli memiliki senyum ramah di wajahnya saat dia mendekati Jian Chen. Tersenyum membalasnya, Jian Chen mengikuti Yunli ke ruang tamu di mana mereka mulai berbicara. Di dalam ruangan yang damai, Yunli dan Jian Chen hendak duduk ketika Jian Chen bertanya, apa yang mungkin ingin tuan kota bicarakan dengan saya? Ai, Yunli tiba-tiba menghela nafas saat senyum menghilang dari wajahnya dan menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Brother Jian Chen, setelah penampilan Anda, Wake City kami telah kehilangan kekuatan yang cukup besar. Saat ini dengan invasi binatang ajaib yang akan datang, tekanannya lebih dari sebelumnya. Yunli memiliki ekspresi pahit di wajahnya seolah-olah dia khawatir. Jian Chen tersenyum setelah mendengarkan Yunli. Dewa, jika Anda akan menjawab pertanyaan ini, apakah pernah ada penampilan dari hewan ajaib kelas 5 di gelombang masa lalu? Wajah Yunli menjadi lebih serius saat dia memikirkan pertanyaan Jian Chen. Ya, gelombang Magical Beast tampaknya terjadi setiap belasan hingga 20 tahun. Dan menurut catatan masa lalu, dari dasar Wake City, ada lebih dari 20 gelombang. Selanjutnya, ada 5 insiden yang direkam dengan kelas 5 Magical Beast. Dengan setiap kesempatan ini, Wake City kami mengalami kerugian besar dan membayar mahal untuk membunuh mereka. Dengan kejadian terakhir, kami berhasil menghubungi kota raja di mana mereka mengirim guru Sein Bumi untuk datang dan menanganinya. Jadi waktu itu, tidak ada banyak kerusakan pada kota Wake kami. Oh, ketika kamu mengatakannya seperti itu, kemungkinan serangan kelas 5 Magical Beast tidak terlalu tinggi. Jian Chen bergumam dengan senyum percaya diri. Tuan Yunli, kamu tidak perlu khawatir. Aku, Jian Chen, akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melindungi Wake City dari gelombang binatang ajaib. Selama tidak ada kelas 5 Magical Beast,
tidak akan ada masalah. Meskipun kita telah kehilangan Tian Xiong Lai dan 3 ahli-ahli Saint Grid lainnya, yang satu ini akan dapat sepenuhnya menebusnya tanpa menjadi rendah diri. Haha, dengan kata-kata ini dari Anda, Saudara Jian Chen, maka saya pasti akan merasa nyaman. Saya percaya bahwa Jian Chen bukan orang yang berbicara sebelum dia bertindak. Alis rajutan erat Yun Li perlahan melonggarkan saat dia mendengarkan Jian Chen. Meskipun dia belum pernah melihat kekuatan Jian Chen untuk dirinya sendiri, dia masih sadar betapa kuatnya dia jika dia bisa sendirian menghancurkan klan Zhou dan klan Tian Xiong. Tuanku, sesuatu yang besar telah terjadi. Tiba-tiba teriakan orang yang panik terdengar dari luar ruangan. Tak lama setelah itu, pintu tertutup ke kamar telah terbuka ketika seorang prajurit yang sangat berdarah tiba-tiba berlari masuk. Tuanku, sesuatu yang buruk telah terjadi. Skuadron kecil yang kami kirim ke hutan binatang ajaib dalam misi kepanduan tiba-tiba menemukan binatang sihir kelas 5. Semua orang di sampingku terbunuh oleh Magical Beast kelas 5. Prajurit itu berteriak dengan nafas berat ketika dia mencoba menyampaikan kata-katanya dengan jelas. Bersambung ke chapter 231. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.